karena ditampar oleh pelaku. Korban langsung mengatakan bahwa inilah alasan ia minta cerai kepada pelaku, dan pelaku akan dilaporkan ke polisi. Setelah mendengarkan perkataan dari korban, pelaku menjadi tambah marah dan memukul bagian mata korban dan memukul leher korban. Disinilah terjadinya perkelahian antara suami dan istri. Halo guys, nama saya Andi. Kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Oke, hari ini kita kembali lagi membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu ya, saya ada bahas kasus seorang suami yang membunuh istri karena ketahuan selingkuh di dalam kos. Nah, untuk kasus kali ini hampir sama dengan kasus sebelumnya, di mana seorang suami yang tega membunuh istrinya, dan motifnya pun sama juga, yaitu terjadi hubungan gelap. Tapi yang bikin beda dari kasus ini pokoknya bisa bikin kalian geleng-geleng kepala. Oke, seperti apa cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Mari kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum masuk ke detail ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman dekat kalian yang sekiranya suka dengan video-video yang membahas tentang kisah nyata atau kasus-kasus kriminal. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas kasus ini. Kalau sudah siap, jangan lupa intronya dulu. Pada bulan Juli 2023, warga Kubur Raya, Kalimantan Barat dihebohkan dengan peristiwa seorang suami yang menganiaya istrinya sampai meninggal dunia. Namanya ini Joni yang berusia 36 tahun, sedangkan istrinya yaitu si korban bernama Siti yang berusia 35 tahun. Sebelum masuk ke inti kronologinya, mari kita cari tahu dulu background dari kedua orang ini. Pada masa remaja, Joni dan Siti ini berpacaran 4 tahun lamanya. Merasa hubungan mereka sudah lama dan sudah merasa cocok, jadi mereka berdua ini memutuskanlah untuk menikah. Perjalanan pernikahan mereka berdua ini tergolong cukup lama, sekitar 16 tahun lamanya. Dalam pernikahan mereka pun dikaruniai 4 anak. Tapi siapa sangka coba, pernikahan yang sudah berjalan begitu lama dan digenapi dengan 4 anak, Joni ini tidak bisa mempertahankan pernikahannya karena kecurigaannya terhadap sang istrinya ini yang bermain dengan laki-laki lain. Kecurigaan Joni pun terbukti setelah istrinya ini mengaku memang benar adanya laki-laki lain. Jadi hal inilah yang membuat Joni gelap mata dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya sampai meninggal dunia. Joni awalnya menaruh kecurigaan dari awal pernikahannya. Ia merasa curiga setiap pelaku ini meminta duluan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Tapi si Siti ini menolak terus dengan alasan bahwa dirinya capek dan berbagai alasan lainnya. Terus di sini Joni mikir, kok setiap dia minta jatah duluan pasti istrinya ini nolak terus. Tapi ya di sini Joni tetap percaya dengan istrinya ini. Nah, di mana ada satu kejadian membuat Joni ini kepikiran terus. Sebulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Joni ini ternyata sempat memergoki istrinya di sebuah tempat. Nah, di sini tempatnya kurang jelas di mana. Yang jelas Joni ini memergoki di sebuah dapur, entah itu dapur rumahnya atau orang lain. Pada saat itu Joni ini melihat istrinya masuk ke dalam dapur, dan ia melihat istrinya bermesraan dengan pria lain. Setelah istrinya keluar dari dapur, Joni ini langsung menanyakan ke istrinya itu, "Kamu ada apa? Dipegang-pegang ada apa?" tanya Joni dengan rasa kesal kan. Nah, di sini Siti ini tidak mau mengaku. "Tidak ada apa-apa mas," kata Siti. Joni terus-terusan dihantui dengan rasa kecurigaannya, dan ia tanya terus, istrinya pun tidak mau mengaku. Di hari ketiga, Joni ini sudah lelah dengan overthinkingnya, dan di sini Joni tanya lagi dengan ancaman ia akan bunuh diri kalau istrinya tidak mengaku. Nah, disinilah istrinya ngaku sendiri. Dia bilang dia cuma dicium dan dipegang-pegang. Lalu Joni marah dengan pengakuan dari istrinya. Selama 1 bulan itu mereka ini ribut terus sampai mereka ini baikan lagi. Setelah baikan, mereka berdua ini ingin bernostalgia masa lalu mereka. Pada di hari kejadian, sekitar pukul jam 5:30 sore, Joni dan Siti ini ingin bernostalgia di pondok ladang milik mereka. Lalu mereka berdua ini pergilah menggunakan motor sambil berboncengan. Sesampai di ladangnya, mereka langsung duduk di pondok. Nah, di pondok itu mereka ceritalah tentang masa lalunya, mengingat masa awal pernikahan,
Bahkan masa-masa mereka pacaran selama 4 tahun. Awalnya suasana di pondok itu baik-baik saja. Tapi seketika suasana itu berubah ketika Johnny ini menanyakan lagi siapa pria simpanan itu. Pada saat itu, suasana di pondok itu semakin panas. Mereka saling adu mulut dan Johnny menanyakan lagi siapa pria itu. Lalu dijawablah oleh istrinya ini, dan jawabannya itu membuat Johnny marah. Dan asal kalian tahu apa yang dibilang istrinya ini ke Johnny. Istrinya bilang 4 anak yang ada di rumah mereka itu bukan hasil hubungan mereka berdua, tetapi itu hasil dari hubungan istrinya dengan pria lain. Coba kalian bayangkan bagaimana perasaan Johnny ini. 4 tahun mereka pacaran, 16 tahun mereka nikah. Dan 4 anak yang Johnny hidupi di rumahnya yang ia kira darah dagingnya sendiri, ternyata bukan. Di sini Johnny langsung marah dan menampar istrinya. Karena ditampar oleh pelaku, korban langsung mengatakan bahwa inilah alasan ia minta cerai kepada pelaku. Dan pelaku akan dilaporkan ke polisi. Setelah mendengarkan perkataan dari korban, pelaku menjadi tambah marah dan memukul bagian mata korban dan memukul leher korban. Disinilah terjadinya perkelahian antara suami dan istri. Awalnya korban ini sempat melarikan diri sambil membawa gunting. Lalu pelaku mengejar korban keluar dari pondok itu. Tidak jauh dari pondok itu, pelaku berhasil merangkul korban dari belakang dan merebut gunting yang ada di tangan korban, sehingga akhirnya gunting itu berhasil direbut oleh pelaku. Kemudian pelaku menusuk korban menggunakan gunting tersebut di bagian punggung korban sebanyak lebih dari 1 kali. Namun pada saat itu korban ini masih bisa melawan dan akhirnya terjadi pergumulan lagi, dimana pada saat di posisi itu pelaku ini memiting leher korban, tetapi korban berusaha memberikan perlawanan dan akhirnya korban ini pingsan karena lemas. Karena sudah tidak ada perlawanan, pelaku langsung melepaskan pitingannya. Kemudian pelaku membawa korban ke motor. Setiba di motornya, pelaku mengangkat korban dan mendudukkan korban di jok belakang. Lalu pelaku mengendarai motornya dengan memegang kedua tangan korban yang memeluk pelaku dari belakang. Selama di perjalanan, pelaku ini bingung bagaimana caranya untuk merekayasa kejadian itu. Kemudian pelaku ini mendapatkan sebuah ide untuk merekayasa dengan cara mereka berdua ini jatuh dari atas motor. Nah, di sini pelaku langsung menjatuhkan motornya dan menjatuhkan diri bersama korban di dalam parit. Lalu pelaku ini berteriak meminta tolong. Teriakan pelaku pun didengar oleh 3 orang warga di sana. Kemudian 3 orang itu menolong pelaku. Pelaku dan korban dibantu untuk naik lagi di atas motor. Setelah itu pelaku ini membawa korban ke rumah orang tua korban. Pelaku menggendong korban ke dalam rumah orang tua korban. Kebetulan pada saat itu ada bapak dari korban. Setelah korban dibaringkan, bapak dari korban ini bertanyalah, apa yang terjadi, kenapa anaknya ini bisa pingsan kayak gini. Lalu pelaku bilang bahwa mereka ini jatuh dari atas motor dan korban ini tidak sadarkan diri. Sebenarnya bapak dari korban ini tidak percaya begitu saja. Ia merasa ada yang aneh. Karena anaknya belum sadarkan diri dan bapak dari korban ini panik, jadi bapak dari korban ini membuang rasa curiganya. Ia fokus ke anaknya yang belum sadar-sadar juga. Karena korban tidak sadar-sadar, pelaku ini berinisiatif untuk membawa korban ke puskesmas terdekat. Dan pada saat itu, korban digotong oleh pelaku dan bapaknya korban untuk dinaikkan ke atas motor, lalu menuju ke puskesmas. Setiba di puskesmas, ternyata di puskesmas tersebut tidak bisa menerima korban karena keterbatasan alat di puskesmas tersebut. Nah, di sini pelaku meminta tolong ke pihak puskesmas untuk menyediakan ambulan agar korban bisa dibawa ke rumah sakit. Namun pada saat itu kebetulan sopir ambulannya tidak ada. Lalu pelaku dan pihak keluarga kebingungan. Akhirnya pelaku berinisiatif lagi untuk mencari mobil pinjaman yang ada di sekitaran puskesmas itu. Dan pelaku mendapatkan mobil pick-up yang bisa dimintai tolong untuk membawa korban ke rumah sakit. Saat itu, pelaku dan korban ini duduk di belakang pick-up dengan posisi pelaku ini duduk, sedangkan korban terlentang dengan kepala disenderkan di paha pelaku. Setiba di rumah sakit Sultan Syarif Abdurrahman, korban langsung dibawa ke ruang UGD. Nah, pada saat mau dilakukan penanganan awal, korban ini sudah dinyatakan meninggal dunia oleh petugas rumah sakit di sana. Dan akhirnya bapak dari korban ini yang awalnya curiga dengan kematian anaknya ini, nah si bapak ini minta anaknya divisum. Lalu pihak rumah sakit di sana menyarankan untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Dan dibawalah korban ini ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, disinilah kejadian ini terungkap semuanya.
Dari hasil otopsi, ternyata korban ini meninggal karena terhentinya pernapasan, diakibatkan adanya perlebaran pembuluh darah di otak karena trauma. Lalu pelaku ini mengaku bahwa dialah yang melakukan semuanya karena sakit hati. Atas semua perbuatannya itu, Johnny ini dikenakan pasal tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam pasal 338 KUHP. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih sudah menonton.